Sering kita dengar kalimat Islamisasi adat. Orang Bugis mengatakan macera bola, macera otang, ganti menjadi syukuran 7 bulanan, ganti syukuran pindah rumah. Insya Allah kalau begitu sudah diislamkan, yang bertentangan agama silahkan buang. Tapi ingat, tidak semua yang kita anggap tradisi itu adalah tradisi, tidak semua. Ada hal-hal yang memang ajaran agama orang tua dulu kita sudah amalkan, sudah larang. Nah, memang diijamah, tapi kadang kita menganggap oh ini hanya istilahnya mereka pemali. Orang Bugis itu pakai istilah pemali. Kenapa? Karena paling bijak mengatakan pemali. Kalau yang tidak bijak mengatakan bid'ah. Itu yang tidak bijak. Kenapa kalimat pemali? Karena pemali bisa masuk ke syarak, bisa masuk ke dalam agama, bisa masuk ke dalam kaidah-kaidah tertentu, dalam adab dan ilmu-ilmu agama pengajaran. Itu penting. Tapi angka kalimat pemali yang sebenarnya masuk ke dalam agama, yang mana? Orang tua dulu mengatakan pemali sandar di daun pintu. Ini adalah hadis Nabi. Bagi yang tua baca kitab, buka kitabnya Imam Sarnuji. Kemudian yang kedua, kalau mau berkah, ta'zim kepada orang tua. Orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan engkau, ibu bapakmu. Orang tua yang kedua adalah yang menyerahkan anaknya kepadamu, itu mertua. Yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan kepadamu walau hanya 1 huruf, itu guru-guru kita. Orang yang ta'zim kepada kedua orang tuanya, kepada mertuanya dan kepada gurunya, maka meninggalnya pasti husnul khotimah, itu dijamin. Tapi kalau ada santri yang keluar dari pesantren atau anak keluar dari sekolah yang membuat gurunya meneteskan air mata karena jengkel dan dia tidak pernah minta maaf kepada gurunya, lihat kehidupannya akan melantang. Periksa itu. Karena ada ilmu dalam agama yang namanya ilmu berkah yang bisa diambil dari ta'zim kepada guru. Ini yang mulai hilang, Pak. Penghargaan kepada orang tua itu penting. Nah, makanya wanita, istri-istri ta'zim kepada suami. Kalau mau jalan suami tabu, antar ke depan pintu, jabat tangannya, cium. Kalau dia suami tak ganteng, baca kamiman doa. Doanya Nabi Adam ketika pas ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Ada itu di dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Kalau itu yang dibaca, insya Allah suaminya tidak kejili-jili. Doanya pendek, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Apalah nih Bu? Belum, saya ulang. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Jabat tangan suami, cium tangannya, kemudian lihat wajahnya, kemudian baca doa ini. Tapi kalau suami mau merantau, jangan coba-coba bacakan. Magai dia nulis munro kampung atau nanti datang di Mesir. Iya betul Pak. Sekarang kan banyak masalah terjadi di rumah tangga. Kenapa? Karena perbandingan perempuan dengan laki-laki itu sudah 1:7 Pak. Kalau di Batu ini saya tidak tahu berapa. Makanya kalau ada suami yang laki-laki menikah 1, berarti ada 6 perempuan yang tidak dapat bagian. Makanya hati-hati. Yaitu biasa Pak, sandala minino tawe, sepeda nino tawe, ulawan nino tawe, ya makokan namolak kay nino tawe. Banyak pencuri suami sekarang. Hati-hati suami kita. Iya, yang tidak dapat bagian itu yang biasa curi suami. Tapi yang tidak dapat bagian itu biasa tidak masalah di. Yang bahaya itu janda, itu yang bahaya. Iya, itu yang bahaya. Sekarang kan
luar biasa. Pakai TikTok lagi, masuk ke kamar, nyalakan lampu, rekam langsung, pakai baju pendek, celananya pendek, baru goyang-goyang, aku pengikut Allah. Ini kan yang banyak. Hati-hati. Perselingkuhan sekarang mudah sekali terjadi, dan inilah yang akan menurunkan azab di kampung ini. Jaga itu baik-baik. Makanya Bu, saya wasiatkan, ada ilmunya dari Aisyah. Ketika Rasulullah memberitahu kepada Aisyah, ketika engkau tidak ingin diceraikan oleh suamimu, maka amalkan setiap subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Jadi subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah, bikinkan kopi, suami atau teh atau susu, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna anzalnahu. Ketika sudah diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah pengaduknya itu, baca inna a'tainakal kautsar. Nanti berhenti air berputar, baru kita angkat sendoknya, kasih suami kita, dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Kenapa Aisyah sering merengek meminta sisanya Rasulullah? Itu bukan setiap waktu, hanya setiap subuh Jumat pertama di setiap bulan. Sudah hafal Bu? Kalau tidak mau diceraikan suami, amalkan itu. Suami tidak bisa ceraikan istrinya selama mengamalkan itu. Jadi subuh Jumat pertama, bikinkan air panas, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna anzalnahu. Ketika sudah diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah, baru baca surah Al-Kautsar. Nanti kopinya jangan sisa. Saya harus ajar dua-dua Pak, ini nanti suami-suami ini marah kalau tidak dikasih tahu caranya. Bapak-Ibu sekalian, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya agama kita dengan tradisi masyarakat tidak boleh dipisahkan. Agama datang bukan menghilangkan tradisi, tapi dia meluruskan tradisi yang ada. Tradisi yang baik silahkan terus berjalan bersama agama, tapi tradisi yang bertentangan dengan agama tolong ditinggalkan. Tradisi yang bisa diislamkan silahkan islamkan. Maka dari situlah ada istilah islamisasi adat. Sering kita dengar kalimat islamisasi adat. Orang Bugis mengatakan macera bola, macera otang, ganti menjadi syukuran 7 bulanan, ganti syukuran pindah rumah. Insya Allah kalau begitu sudah diislamkan, yang bertentangan agama silahkan buang. Tapi ingat, tidak semua yang kita anggap tradisi itu adalah tradisi, tidak semua. Ada hal-hal yang memang ajaran agama dan orang tua dulu kita sudah amalkan, sudah larang. Nah, memang diijamah, tapi kadang kita menganggap oh ini hanya istilahnya mereka pemali. Orang Bugis itu pakai istilah pemali. Kenapa? Karena paling bijak mengatakan pemali. Kalau yang tidak bijak mengatakan bid'ah. Itu yang tidak bijak. Kenapa kalimat pemali? Karena pemali bisa masuk ke syarak, bisa masuk ke dalam agama, bisa masuk ke dalam kaidah-kaidah tertentu dalam adab dan ilmu-ilmu agama pengajaran. Itu penting. Tapi angka kalimat pemali yang sebenarnya masuk ke dalam agama yang mana? Orang tua dulu mengatakan pemali sandar di daun pintu. Ini adalah hadis Nabi. Bagi yang tua baca kitab, buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum, mulai halaman 9 sampai halaman 14. Itu beliau rinci, ada 21 yang menyebabkan orang rezekinya bisa tertunda. Angka 20 siti pasalang nawat ditolak dalek natawun, dan rezeki bisa tertolak selama 40 hari. Apa itu? Satu, sandar di daun pintu, itu menolak rezeki 40 hari.
Yang kedua, menggunakan sisir yang patah giginya. Jangan coba-coba lakukan itu. Eko pasal padale pa balu-balu aja lalu tak jakai itu jakai perlu isinya. Jangan. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Biasa baju yang lulukan. Kadang handphone kita lapkan ke baju, kacamata kita lapkan ke baju. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis kok. Itu yang paling sering. Perempuan paling sering malah cangkiri engkau nada setengah nagatkan. Ini begitu. Iya, baju yang masih mau dipakai dijadikan sebagai lap. Dia buka bajunya, bilang besok mau dicuci, ya bana tijolok malulukan pantangan betul. Jangan menyapu di rumah di malam hari. Kalau harus menyapu, mestinya menyapu ke dalam, jangan keluar, karena malaikat rahmat akan keluar. Itu orang tua dulu bilang pemandi, tapi ternyata ada dalilnya dalam agama. Imam Sarnuji itu menulis dalam kitabnya Ta'alum. Jadi mega tukundri dalek. Makanya tadi saya mengatakan ibu-ibu ini harus bagus amalannya, perbanyak doanya, karena wanita yang lebih cepat diijabah doanya. Bapak-bapak kalau sudah sholat langsung berangkat kerja. Ibu-ibu di rumah harus banyak doa. Kalau suaminya ada masalah, di sujud-sujud terakhir ibu-ibu harus berdoa. Menjelang tidur berdoa. Anak-anak kita doakan. Kalau ada istri selalu mengeluh, itu keliru, karena dia tidak paham kedudukannya di hadapan Allah. Engkau yang dibukakan pintu langit berdoa, kenapa tidak menggunakan itu? Makanya anak yang hebat, lihat, pasti dididik oleh ibu yang hebat. Bukan dari suami yang hebat, tapi pasti ibu yang hebat. Nah, makanya kalau mau mendidik generasi baik, wanita harus baik. Ini kalau perempuan paham betul itu luar biasa. Cuma kadangkala dia sibuk mengurusi orang lain, dia lupa anaknya. Makanya salah satu sunnah yang tidak boleh ditinggalkan adalah makan berjamaah, makan bersama dengan keluarga. Sekarang kan sudah hilang, kadeniero. Laki nama mereka kadereh, anak nama mereka belum televisi, bayi nama mereka purangnya tidak berkumpul. Itu hilang berkah, dicabut oleh Allah. Selama kita bisa makan bersama, orang tua dulu panggil cucunya, panggil anaknya, kumpul semua, baca doa baru makan. Sekarang satu makan di depan TV, satu makan sambil berlari, ibunya makan di dalam sambil main game. Bagaimana bisa ada berkah? Kembalikan itu makan berjamaah. Saya sampaikan, Bu, kembalikan kalau mau hidupnya berkah. Insya Allah jauh dari penyakit. Mabela boleh saya doakan suami kita jangan banyak curiga, tapi memang laki-laki harus dicurigai memang. Kenapa? Karena kalau dia disebut namanya kaum Adam, memang tidak banyak ngomong tapi matanya melotot. Makanya laki-laki yang mata keranjang. Kalau ibu-ibu disebut namanya kaum Hawa, mulut terbuka, matanya melotot. Makanya wanita kuat makan dan banyak melihat. Iya, itu tidak salah, Pak. Iya, kaum Adam. Nah, dia laki-laki itu tidak banyak ngomong, tapi matanya melotot. Makanya mata keranjang. Kalau ibu-ibu terbuka mulutnya, kaum Hawa. Megalak mandre, megalak manana. Apalagi saya paling tahu itu kemakunre pananakan. Dia nang kemakunre nang kawati sana capa na pasti paticen. Sukmawati, Rahmawati, Fatmawati, Wati panana kemana ya? Tidak ada di sini. Tidak ada. Alhamdulillah, saya selamat. Iya, wanita yang ada wati ujungnya Pak pasti tidak mau tunduk sama suaminya, pasti itu. Ya, jadi kita yang suami-suami ini kalau istrinya ada wati ujungnya namanya,
ya atun rutoto inanaki kang kamate tetap kita lu kiloro. Iya, saya belajar tasawuf dan ilmu hikmah sama guru Tasya Muhammad Nur, langsung dikasih tahu kalau mau menikah hindari nama Wati. Iya, hindari. Kalau Sukmawati, Rahmawati, Fatmawati, Wati, itu kamar itu wataknya keras, tidak mau tunduk. Banyak di sini Bu. Ya alhamdulillah sadar diri Wati dulu. Tapi ada kelebihannya. Guru tak bilang kalau semua bersaudari perempuan, maka pilih salah satu di antara mereka ada Wati namanya, supaya ada yang memimpin adiknya. Kenapa? Wanita yang ada Wati kalau dia jadi pemimpin pasti akan menundukkan laki-laki. Megawati nah itu. Iya. Itu nama Pak, penting sekali. Saya pernah mempelajari Ismu Azma Sufa, itu pernah. Ada kitab itu 2 jilid, saya pernah pelajari. Orang sebutkan nama, kita bisa tahu sebagian. Bahkan model itu sudah ada di dalam kitab. Makanya maka dia guru tayanang katau gini penting. Yanang katau mapali suanina, ada itu alis kemudian berputar begini, berputar ke bawah. Ya pun kagak nalik ko jamo Mario, Pak nalate mamati. Iya. Dia tidak tahu, yan ang kataw marani salasala mata dito to kalasinan. Aja mesti bawang idangka. Tiga semarani salasala. Kalau dia jalan kecil, tapi kalau duduk sama kita itu sama besar. Orang seperti itu makan rek kesalahan. Iya. Yan ang kataw malampi ang putuna pacandringan. Aja mga maperesa. Iya. Disitulah fungsinya iman. Ketika iman kuat maka dia akan menjadi baik. Ketika iman lepas maka dia akan kembali ke sifat dasarnya. Itu ulama kita dari dulu itu sudah mengkaji, dan dia tahu ilmu psikologinya ulama itu luar biasa. Nah, makanya sama sekarang Pak, ya nangka makunrei manipi timur yasek na pananakat tuh magai meringang minaka. Tapi ya kumumpai timur yasek na magalak po jai balibolana. Dapat dua-dua. Iya. Saya menyampaikan kepada masyarakat Desa Batua, perbaiki sholat kita. Ajak anak-anak kita, keluarga kita sholat. Kenapa? Karena sholat yang bisa menolak bala. Perbaiki sholat. Aja lalu nadita sempaja. Angkat tu bicara na desa ogi, yaitu paparan to desa megagaga na guring. Aga bicara na dito gagunan mo sempaja ko di misa-misa na sempajan. Maka darot tu ngobalali mo mo dengan lolongan. Maka di gurut ka kaya dulu Yusuf, ia pun kabalangan kana tu palolongan. Iya. Kata jaga. Iya. Ia nang kata Pak makar darot tu balali rom dengan mololong kepadang maka datanya tapi palolong apung kana balang. Iya. Angkat tukang ka daripada dikata. Anak pemakar gurut tak rata-rata tahu nggak bicara maki itu tahu dia nasempaja sakami poli. Iya. Baru guru tak bilang itimbang makapai dan ritimbangan oleh ya kung kamu jama kamu taja pada kamu jama di kamu taja. Betul. Hanya sampai hari ini saya selalu pakai prinsip pokoknya harus sholat. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang tidak dititip cuma sholat. Makanya sholatlah yang tidak bisa diwakilkan. Puasa boleh diwakilkan, boleh diganti dengan fidyah ketika tidak mampu. Puasa bisa anak kita yang puasakan ketika belum selesai kita meninggal, namanya qada puasa. Haji boleh dititip, namanya badal haji, orang yang menghajikan ketika kita tidak mampu. Zakat masih boleh kita titip,
bahkan boleh orang yang keluarkan untuk kita, tapi sholat tidak bisa. Seandainya bisa Pak, magampang ibu tak bawalah kita makdalo rumah jamu ya pemesan pejalur kedua petuju kita, tidak bisa. Makanya sholat tidak ada yang bisa dilakukan selain dia. Kenapa? Orang puasa Pak masih nonton TV itu tidak batal puasanya, sementara puasa nonton TV masih sah puasanya. Tapi kalau sholat nonton TV pasti batal. Iya, haji main handphone masih bisa, tapi sholat main handphone pasti tidak bisa. Maka satu-satunya ibadah yang totalitas menyembah kepada Allah hanya sholat. Maka itulah kenapa Nabi minta kita sholatlah, karena itu kunci surga. Karena totalitas penghambaan hanya sholat. Kau mengatakan, oh Pak Ustaz, kau bodoh Kak Kesik, saya belum banyak dosaku. Tidak apa-apa kalau banyak dosanya, yang penting sholat. Karena kalau kau sudah sholat, kau sudah menghamba kepada Allah. Tapi kalau kau tidak sholat, main judi, kau melakukan dua pelanggaran. Selain tidak sujud, kau juga melanggar perintah. Tapi kalau kau sudah sholat, tinggal satu kesalahan. Itu kunci. Makanya maka dia guru terjadi dulu Yusuf, ya kui ku paboto ede pemulis salah botorok yang penting masuk pajak. Iya, makanya kuncinya sholat Pak, yang penting sholat. Oh Pak Ustaz tidak pernah belajar sholat. Gampang, sholat itu gampang. Bacaannya yang wajib cuma 5, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat dengan salam ke kanan. Itu yang wajib. Beriftitah, oh tidak wajib, itu sunnah. Bacaan surah sesudah Fatihah, oh itu sunnah Pak. Bacaan ruku, itu sunnah, rukunya yang wajib. Bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Sujud, sunnah bacaannya, sujudnya yang wajib. Tahiyat yang wajib cuma syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, ke kiri itu sunnah. Adakah orang di Batua ini yang tidak hafal ini yang 5? Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, salam. Ada yang tidak hafal? Kalau tidak hafal, mati saja. Iya. 5 min wajibna takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau tidak ada surah yang kau hafal selain Fatihah, baca suratul Fatihah 2 kali. Yang pertama wajibnya, yang kedua sunnah. Ruku wajib, bacanya sunnah. Bangkit dari ruku wajib, bacanya sunnah. Sujud yang wajib, bacanya sunnah. Duduk di antara 2 sujud wajib, bacanya sunnah. Apa yang saya baca Pak Ustaz? Kalau tidak usah, sujud saja. Ruku ini menipung, ini menipung, ini menipung. Begitu saja. Iya. Oh Pak Ustaz, saya tidak hafal berapa rakaat, datang saja berjamaah. Kenapa sholat jamaah itu penting Pak? Karena sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. As-sholatu jama'atu afdal min sholatil fasih bisa 20 derajat. Kenapa? Karena sama dengan senter Pak. Kalau ada senter 1 baterainya, maka kalau mati, mati total. Tapi kalau senter 10 baterainya, ada baterai mati, simpan di tengah, insya Allah menyala itu. Kalau ada orang jamaah 10, maka Pak dari jamaah gimpe, acipiranya ke tangan, insya Allah tetap menyala. Kan begitu? Iya. Makanya Pak, tidak usah masuk saja selip di situ. Maka ada ide bisa setah. On di tengah bawah, yang kampak na pui makam Pak Tony. Selesai persoalan. Kenapa susah? Yang penting dikerjakan dulu. Mengatakan saya belum berubah Pak Ustaz, tidak usah. Nabi sudah sampaikan, muru bil ma'ruf wa illam ta'malubi wa tanhauna 'anil munkar wa illam tantahuan. As-surami de cinge namo maniku de pemulih jaman. Api sangkami jae namo maniku de pemulih salaini. Artinya lakukanlah kebaikan walaupun kau belum mampu melakukan kebaikan. Perintahkan kebaikan walaupun kau belum mampu berlaku baik, tapi laranglah kemungkaran walaupun kau belum bisa meninggalkan kemungkaran. Pokoknya enak aja lalu ngoboto, tangabun ya pun gak boto. Iya, enak ngaji lalu tuh, tangabun ya dia gak bisa baca orang itu demi menyelamatkan generasi. Muru bil ma'rufi, karena ada orang yang selamat karena anaknya. Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh oleh api neraka. Itu janji Nabi. Sudah ada anak perempuan Bu? Nah, makanya bikin lagi, bikin perempuan. Saya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Karena wasiatnya guru tak. Anak pertama usahakan perempuan,
anak kedua usahakan perempuan, kalau ketiga laki-laki silakan. Makanya pertama perempuan, kedua perempuan. Iya. Bikin lagi Pak. Mau bikin perempuan gampang Pak, pakai napas. Ulama kita dari dulu pakai. Kalau napas kanan kuat, kemudian berhubungan, kemudian tinggal, itu akan jadi laki-laki. Tapi kalau kiri yang kuat, itu akan jadi perempuan. Itu ilmunya ulama dulu. Okina pesai. Hanya bikin lagi Pak, kalau istrinya tidak bisa melahirkan, ganti yang baru. Atau ditambahlah. Tapi ingat, sampai hari ini saya masih pakai penafsiran ulama tentang ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu adalah ayat perintah mengurangi istri, bukan menambah istri. Sampai hari ini saya itu masih yakin itu, bahwa ayat ini turun bukan perintah menambah istri. Kenapa? Karena yang disebut ayat itu langsung dua, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Kenapa bukan satu? Kalau dia perintah menambah istri, berarti dia mulai dari satu. Tapi karena dia mulai dari 2, 3, 4, nanti kalau tidak mampu berlaku adil baru 1, berarti perintah ini turun untuk mengurangi istri, bukan menambah. Karena dulu orang Arab ada sampai 30 istrinya, maka turunlah ayat ini memerintahkan 2, 3 atau 4. Tapi kalau tidak bisa adil, cukup 1. Mestinya kalau kita jadikan dasar menambah, kalau menikah langsung 2 perempuan, kiri kanan. Kenapa? Karena masna. Iya. Coba, makanya Ustaz pakai masna, karena dia mau menikah. Saya tidak menolak yang memakai itu, tapi saya pribadi masih pakai untuk mengurangi. Karena di masa orang Arab itu ada sampai 30 istrinya, maka turunlah ayat ini untuk mengatur supaya wanita tidak ditelantarkan. Nah, ini. Jadi mau sepakat tidak sepakat, tidak masalah. Kalau ibu-ibu silahkan, karena kita tidak saling memiliki. Bu, ingat, wanita itu adalah hak tamlik, hak pakai, bukan hak milik. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan kalau mau menikah jangan minta izin kepada istri, karena istri tidak memiliki kita, hanya kita yang memiliki dia. Karena dia yang dihitbah, dia yang diberi mahar, begitu ya. Maka wanita bukan saling memiliki, cuma dia bukan hak milik tapi hak pakai. Mengerti Bu? Alhamdulillah. Jangan marah Bu, oh ini Pak Ustaz ini. Enggak, Imam Syafi'i yang bilang. Saya cuma sampaikan. Alasannya Imam Syafi'i apa? Gampang sekali Pak. Dia mengatakan, contohnya begini, kalau saya beli handphone, saya tanya, saya mau beli handphone yang bisa dipakai untuk YouTube, BBM dengan Facebook. Saya belilah, berapa harganya? 3 juta. Saya sudah bayar 3 juta. Wanita juga begitu. Ketika mencari istri yang baik, kemudian kita bayar mahar, sama dengan bayar harga HP. Berarti HP itu sudah dimiliki karena sudah dibayar. Wanita yang sudah diberi mahar, berarti itu sudah dimiliki. Tapi pertanyaannya, kalau saya sudah bayar HP, apakah HP itu memiliki saya? Tidak, cuma saya yang memiliki HP. HP hanya terikat dengan saya. Makanya kalau saya mau beli HP yang baru, tidak masalah. Sudah mengerti toh? Nah, iya.